Sir James dalam bincang-bincang inspiratif dengan tema Pendeta dan Perdamaian di Daerah Konflik. Apa kabar Bapak Saudara? Saya berharap Bapak Saudara yang menonton saat ini ada dalam keadaan baik, sehat-sehat, dan bisa melakukan aktivitas dengan penuh sukacita. Saya di sini punya satu narasumber yang pastinya berkompeten sekali untuk bisa menyampaikan hal-hal yang penting dan tentunya inspiratif tentang tema yang kita bahas hari ini. Bersama dengan saya di sini sudah ada Bapak Pendeta Jeffrey Leatemia. Bapak Pendeta Jeffrey adalah Ketua Majelis Jemaat GPMY. Apa kabar Bapak Pendeta? Baik. Baik, sehat-sehat Bapak? Sehat. Lagi sibuk apa nih Bapak belakangan ini? Sekarang kami sementara menjalani tanggung jawab untuk tahapan-tahapan pemilihan majelis jemaat. Wah, lagi sibuk-sibuk sekali itu ya Bapak ya. Nah, Bapak kita akan berbincang-bincang tentang tema yang sudah dipaparkan tadi, pendeta dan perdamaian di daerah konflik. Pendeta itu kan mau tidak mau harus bisa menerima setiap tugas di mana saja ditempatkan. Biasanya kalau penempatan itu kan pasti ada senang, ada yang senang gitu. Yang biasa harus terbiasa juga. Tapi yang menjadi tantangan adalah kalau ditempatkan di jemaat yang ada dalam wilayah konflik. Nah, sejak awal Bapak Pendeta Jeffrey ini kan sudah dapat SK langsung di jemaat yang ada di wilayah konflik ya Bapak ya. Bagaimana respon Bapak atau bagaimana reaksi Bapak ketika pertama kali mendapatkan SK di wilayah konflik? Mungkin ada ketakutankah atau ada kebingungan? Atau mungkin Bapak sudah punya strategi nih, oh nanti sampai sana beta harus begini, begini, dan begini. Bagaimana Bapak? Ya, pertama sekali saya melihat SK MPH Sinode GPM itu sebagai wujud pengutusan Tuhan. Dan kemana saya ditugaskan atau ditempatkan, sebagai seorang hamba pasti saya siap. Dan sampai hari ini sudah ada 5 jemaat yang saya dampingi. Yang pertama itu jemaat GPM Waimulang, Klasis Pur Selatan. Saya di situ kurang lebih 5 tahun dan di Waimulang saya berhadapan dengan konflik sosial 1999. Kemudian saya dipindahkan ke Jemaat Labuang, masih di Klasis GPM Pur Selatan. Di sana kondisi jemaat itu selama kurang lebih 3 tahun itu tidak didampingi oleh seorang pendeta. Dan setelah tiba di sana, kami berkoordinasi dengan teman-teman majelis. Kemudian kami masuk hutan karena jemaat sudah tersebar di berbagai tempat. Satu di daerah sini, di gunung sini, satu di daerah sini. Jadi kami pergi mengunjungi mereka, kemudian meminta kesediaan mereka untuk kembali. Lalu kami membangun persekutuan dan kami juga punya kontribusi untuk menghadirkan Kabupaten Pur Selatan. Kami berproses bersama membantu pemerintah untuk tugas-tugas pemerintahan yang ada di situ. Kemudian kurang lebih 6 tahun saya dipindahkan ke Tual. Dari Pur Selatan ke Tual. Di sana pun kami berhadapan dengan konflik kecil-kecilan. Ada satu sektor yang kemudian mereka berasal dari satu jemaat, lalu mereka konflik dengan satu jemaat. Jadi bersama dengan pimpinan klasis dan semua teman-teman pendeta yang ada di Kota Tual, kami bekerja untuk kemudian membangun kesadaran dan kondisi di sana itu bisa selesai. Setelah 3 tahun 6 bulan di Tual, kami dipindahkan ke jemaat GPM Haria. Oh, di Lease. Di Lease. Dan di sana saya bertugas kurang lebih 8 tahun 8 bulan. Dan setelah itu saya dipindahkan ke jemaat GPMY dan sekarang sudah kurang lebih 3 tahun.
di Jemaat GPMY, karena percakapan kita saat ini dengan judul Pendeta dan Perdamaian di Daerah Konflik, maka saya akan fokus untuk berbagi pengalaman ketika saya mendampingi Jemaat GPM Haria yang waktu itu berkonflik dengan Jemaat GPM Porto. Mungkin karena memang intensitas waktunya juga lebih lama di Haria ya, dan Porto. Ya. Ketika Bapak Pendeta dari Jemaat pertama, lalu kemudian masuk pada Jemaat Haria Porto yang intensitas waktunya lebih panjang, pasti Bapak berjumpa juga dengan karakter-karakter umat yang sudah terbiasa atau sudah sering sekali berjumpa dengan konflik. Nah, bagaimana Bapak Pendeta sendiri memahami dan menyikapi karakter umat ini sendiri? Adakah hal-hal baru, karakter-karakter yang mungkin tidak ditemukan sebelumnya pada jemaat-jemaat yang lain yang ada di, kalau tadi Bapak Pendeta bilang fokus yang ada di Haria dan Porto? Ya. Pertama, setelah saya mendapat SK untuk bertugas di Haria, saya kemudian menghadap ke MPH Sinode untuk menyatakan kesediaan saya untuk masuk ke Jemaat GPM Haria. Nah, di situ Pak Sekum waktu itu, Pak Fikri Delawan, memberikan beberapa hal yang mesti menjadi fokus perhatian saya. Setelah saya sampai di Haria, saya berpikir, dan dalam perenungan itu, sebenarnya saya ini siapa? Karena memahami konflik Porto dan Haria, sesungguhnya semua komponen bangsa itu sudah pernah turun dan berjumpa dengan mereka. Tapi sampai saat itu, kondisi konflik itu belum juga mereda. Tapi kemudian saya berpikir bahwa karena saya melihat bahwa SK itu memang dikeluarkan oleh MPH Sinode, tapi sesungguhnya itu kan pengutusan Tuhan. Nah, oleh karena itu, hal yang saya bangun dalam hidup yaitu harus meminta campur tangan dan pertolongan Tuhan dalam melakukan tanggung jawab itu. Kalau saya boleh berbagi, satu waktu ketika saya selesai melayani, saya pulang itu sekitar jam 10 malam di rumah, lalu saya tertidur. Kemudian saya bangun itu sekitar jam 2 pagi. Saya setel TV, di acara di U Channel itu ada penaklukan kota-kota di Amerika, di Afrika Selatan, yang kota itu sudah dipenuhi dengan berbagai praktek-praktek yang membelakangi Tuhan. Para penginjil yang ingin maju ke situ juga mereka takut. Tapi kemudian mereka naik ke gunung dan mereka bergumul memberkati kota itu. Dan kurang lebih pergumulan selama 6 bulan, kemudian kota-kota itu ditaklukkan. Nah, saya berpikir ini sesungguhnya apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada saya melalui acara itu. Nah, ketika kita evaluasi majelis jemaat, saya menyampaikan itu. Dan saya bilang, mari kita berdoa. Nah, kita mulai berdoa, membangun, mendorong sektor-sektor untuk setiap malam ada yang berdoa untuk menopang pergumulan menyelesaikan konflik Porto dan Haria itu. Kemudian hal yang kedua, yang saya pahami bahwa secara kosmologi, orang Maluku itu dia menyatu dengan dia pun tanah. Dan di dalam diri seorang yang sangat-sangat jahat, itu ada satu titik kebaikan. Dan titik kebaikan itu yang mesti kita sentuh supaya dia semakin besar, semakin besar, semakin besar. Karena itu pendekatan yang mesti kita lakukan, yaitu pendekatan yang santun, membangun kesadaran mereka tentang sesungguhnya apa itu konflik, apa itu dampak konflik. Lalu saya mulai, khusus di Haria saya bilang begini, kalau kita punya 11 motor ikan, kalau satu hari saja satu motor itu berpulang 10 juta saja, berarti ada 110 juta yang hilang karena konflik. Begitu juga dengan ojek, orang papalele. Lalu yang lebih parah itu ketika konflik anak-anak itu tidak sekolah.
Jadi kalau kita tetap bertahan dengan konflik ini berarti generasi di Porto dan Haria ini akan mundur. Jauh ke belakang, mereka akan tertinggal dengan jemaat-jemaat yang lain. Nah, kesadaran-kesadaran itu yang ingin ketemu sampaikan, membangun kesadaran mereka tentang apa untungnya konflik itu. Sehingga kemudian mereka sendiri yang mengambil keputusan. Kemudian kita membangun komunikasi antara Majelis Jemaat Haria dan Majelis Jemaat Porto. Kemudian kami juga didampingi oleh pimpinan klasis yang hebat, Pak Cak Sapulete sebagai ketua klasis dan Pak Cak Tomasoa sebagai sekretaris klasis, anggota MPK, bahkan semua para pendeta di Lease itu mendukung. Jika ada kita membutuhkan kehadiran mereka untuk bergumul bersama, pasti mereka datang. Jadi kita bisa menyentuh umat itu walaupun mereka ya bilang kepala tadi keras, tapi kalau didekati secara santun, secara persuasif, ya pasti. Karena semungkin apalagi ketua pendeta, kalau ketua datang menyapa mereka walaupun kondisi tensi waktu itu sementara tinggi, kalau kita hadir dengan baik-baik, berbicara dengan sopan dan santun, merangkul mereka pasti. Jadi di dalam menangani konflik itu kita bisa bahwa kita tahu segalanya, lalu kita datang kita atur begini bukan tidak bisa. Itu karakter orang Maluku dan itu menjadi tantangan terbesar dalam tanggung jawab untuk mendampingi mereka. Jadi bisa dibilang seorang pendeta yang ada di wilayah konflik, dia harus punya hati yang mau memberi hati bagi umat. Dan dia harus punya ketulusan ya, kelembutan. Saya bisa datang dengan yang keras-keras, saya bisa datang dengan intervensi yang begitu dalam, karena itu justru akan menambah konflik, begitu Bapak Pendeta ya? Pasti, karena orang Ambon itu kan boleh digurui. Orang Ambon saya bisa digurui. Karena bagi dia, apa yang dia lakukan itu sesuai dengan keinginannya, kemampuannya, dan dia menganggap orang lain itu kan biasa. Jadi ketika kita datang dengan konsep kita yang berbeda dan menantang mereka, ada istilah tuh, saya jual beta beli. Dan itu sangat berbahaya. Berbahaya. Tapi kita datang dengan santun, merangkul mereka itu langsung daun. Langsung loyo itu. Berarti Bapak Pendeta sudah punya banyak trik juga nih. Kalau berjumpa dengan jemaat-jemaat yang berkonflik, dengan umat-umat yang punya karakter hidup dalam wilayah yang konflik, ya Bapak Pendeta sudah tahu harus seperti apa dengan mereka. Iya. Dan yang tadi saya bilang komunikasi itu penting. Komunikasi. Yang kami bangun di sana itu ketika ada terjadi gesekan, kami tetap kumpul di klasis. Oh, jadi bersinergi antara Ketua Majelis Jemaat Porto Haria bersama dengan klasis juga. Kita bicara kira-kira langkah bersama apa yang harus kita lakukan. Lalu setelah itu ketika kesepakatan itu kita jalani, ketika ada kendala kita rencana tindak lanjutnya apa. Jadi begitu terus. Dan Pak Ketua Klasis waktu itu, sekarang Pak Seku itu sangat peduli tentang hal itu. Nah, tadi Bapak sempat bilang bahwa ada banyak sekali upaya untuk bisa memperdamaikan ya, dan itu tanggung jawabnya tidak mudah. Tapi saya penasaran sebenarnya Bapak Pendeta, apakah Bapak Pendeta bertemu dengan sikap umat yang sebenarnya sudah apatis, tidak lagi percaya dengan damai? Sudahlah, pendeta satu datang damai, sing jadi, satu datang bikin sing jadi. Mungkin ada saja pikiran-pikiran umat yang apatis seperti itu. Iya. Jika ada, mungkin Bapak Pendeta bisa berbagi apa upaya yang lebih krusial lagi yang Bapak Pendeta lakukan. Ketika saya tiba di Haria, kan itu pemerintah mendorong supaya kita mau bikin Natal bersama. Ketika kita dipanggil di klasis, lalu kita bicara bersama, lalu saya pulang, saya kumpul teman-teman jemaat, saya bilang, ada mau kegiatan Natal bersama antara Porto dan Haria. Itu saya ditantang luar biasa. Seperti apa tadi yang Jen bilang. Ketung Natal, ketung makan baku polo, menangis, habis itu jadi lain. Jadi mereka apatis untuk hal itu. Karena itu pendekatan yang saya bangun itu membangun kesadaran, bukan memaksa. Membangun kesadaran. Menyentuhnya di hati. Ya. Membangun kesadaran tentang konflik itu untung rugi konflik. Bagi ekonomi, bagi pendidikan, masa depan anak-anak. Kalau
orang Ambon tuh kalau disentuh begitu kan langsung tuh Lulu. IOE kan begitu. Dan proses membangun kesadaran itu butuh waktu berapa lama Bapak Pendeta untuk sampai mereka bisa tidak lagi, minimal tidak lagi apatis? Di dalam membangun kebersamaan itu, di samping kita membangun kesadaran, ada trik-trik yang kita lakukan untuk kasih baku dapa. Kayak gimana tuh? Waktu itu 2013, di hari itu kita bikin kegiatan temu anak. Hari itu kita undang Pak John untuk turun buka. Kemudian di akhir kegiatan itu, kita bangun komunikasi dengan majelis jemaat di Porto supaya ada anak-anak remaja yang mengisi pentas seni. Itu salah satu. Kemudian MPPD Lease itu jadi di Porto. Kita berapat, kemudian kita mengambil keputusan untuk mimbar ini kita tinggalkan dan kita telepon pendeta dari Ambon untuk datang pimpin ibadah minggu. Semua pendeta organ di Haria itu mendampingi anak-anak angkatan muda untuk mengikuti kegiatan itu, dan Ibu Pendeta Senarko itu yang pimpin dari Haria. Jadi kita berusaha untuk kasih baku dapa, membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan. Sebab sebenarnya kalau sudah berkonflik itu berarti sudah hilang kepercayaan. Dan proses membangun kepercayaan itu butuh waktu yang panjang. Ya. Lalu ketika Pak John datang mengunjungi, kemudian berbicara dengan orang-orang tua di Porto dan Haria, lalu mereka ingat bahwa sejak 2002 itu Pak Lelewuri, mantan wakil ketua sinode waktu itu, pernah tinggal di Haria dan Porto kurang lebih 3 bulan, melakukan pastoral dan membangun pergumulan dengan semua pendeta di Lease. Kemudian mereka sepakat untuk meletakkan prasasti dan salib damai. Dan sampai sekarang masih ada? Itu belum terlaksana. Nanti saya jelaskan sampai nanti. Kemudian kami bersepakat untuk melihat prasasti dan salib damai yang waktu itu gagal diletakkan, karena pemerintah di Haria beranggapan bahwa salib prasasti dan salib damai itu harus diletakkan di batas negeri. Sementara pemerintah belum menetapkan batas negeri antara Porto dan Haria. Karena itu mereka menolak, padahal itu sudah ada dalam pergumulan. Kemudian ketika kita bercakap soal itu, lalu kita sepakat di perkunjungan rumah tangga September menjelang perjamuan Oktober 2013, kita sosialisasi bahwa Katong pernah berjanji dengan Tuhan untuk tidak lagi bertikai. Tapi karena waktu itu batas belum ditentukan, sehingga prasasti itu belum bisa diletakkan. Dan Katong akan mencoba untuk melihat prasasti itu, kemudian meletakkannya. Pencanangan, pasang. Katong sepakat waktu itu karena belum ada batas, satu ditaruh di gereja Irene Porto, dan satu ditaruh di gereja Getsemani Haria. Nah, kita sosialisasi, kita berkumpul bersama, pimpinan klasi, semua pendeta-pendeta di Lease kita berkumpul, lalu kemudian dalam pertolongan Tuhan, 27 Desember kita taruh prasasti itu. Pimpinan sinode waktu itu yang turun mendampingi itu Pak John, kemudian Pak Wem dan Pak Yoknoya. Pak Wem mendampingi Porto dalam persiapan menuju pencanangan, sementara Pak Yok mendampingi Haria dalam proses pencanangan, sementara pimpinan klasis dan Pak John sebagai ketua sinode tunggu kami di tempat pencanangan. Lalu proses itu jalan. Untuk menghidupi nilai perdamaian itu di dalam hidup, makanya kita jadikan tanggal 27 bulan berjalan sebagai pergumulan bersama.
tanggal dan waktu pergumulan bersama. Dan setiap tanggal 27 bulan berjalan kita pergumulan Porto Haria. Di dalam pergumulan Porto Haria itu pun kita melibatkan segmen bina, supaya bukan cuma para pelayan dan pemerintah saja yang bergumul, tapi juga ada umat dan banyak orang yang bekerja untuk menopang perdamaian. Jadi ada sekitar 10 segmen, jadi laki-laki, perempuan, anak, pemuda, tukang ojek, ada marga Haria yang kawin di Porto, marga-marga sama kan, ada sekitar belasan marga antara Porto dan Haria itu sama. Jadi sebenarnya orang Porto dan orang Haria itu bisa bilang mereka itu dua komunitas karena mereka sudah menyatu karena kawin mengawin itu. Ya kita melihat itu juga sebagai kekuatan untuk membangun kepercayaan. Dan Pak Ketua Klasis, Pak Cak, selalu mensupport kami untuk menyiapkan liturgi setiap bulan itu. Hingga kita lapor, Pak, bulan depan kita hadirkan segmen ini, Pak Cak siapkan. Begitu terus. Bahkan kegiatan YPPK pernah di Lease itu jadi di Haria, setelah itu semua ketua klasis turun, bergumul menopang pergumulan Porto Haria. Dan upaya-upaya itu masih terus terlaksana sampai sekarang? Upaya untuk menjaga perdamaian itu kan tetap terpelihara. Karena apa? Karena ada pergumulan setiap bulan tanggal 27 dan tetap melibatkan segmen bina. Nah, yang paling hebat dari itu, dari seluruh kerjasama yang kita bangun itu, ada kesadaran yang terbangun ada dua sektor batas, sektor Getsemani di Haria dan sektor Bethlehem di Porto. Itu mereka bangun kebersamaan. Bahkan mereka minta kepada pimpinan sinode kalau boleh mereka dilembagakan. Tanpa didampingi sebenarnya oleh Ketua Majelis Jemaat, mereka tetap membangun kebersamaan itu? Iya, sampai sekarang. Jadi setiap 2 minggu sekali mereka ibadah bersama. Lalu kalau ada duka di Haria, semua Porto datang. Ada duka di ada acara-acara sukacita, ada anak baptis atau ada orang nikah, ya gitu. Jadi kemudian di Litos dan Bethel itu juga sudah terbangun satu persekutuan yang namanya Bethlis. Kalau di Getsemani dan Porto itu Gebet. Jadi dari hasil pergumulan itu sudah lahir dua identitas, dua kelompok yang ketong bisa anggap itu sebagai orang-orang terdepan yang akan mengawal perdamaian. Yang akan terus menyuarakan perdamaian itu. Jadi karena setiap hari mereka setiap saat mereka berjumpa dalam ibadah, dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dan ketika ada kegiatan-kegiatan jemaat di Haria, semua datang. Ada kegiatan-kegiatan di Porto, ya kita juga hadir. Gitu. Dan dua komunitas yang baru ini itu menjadi salah satu bukti bahwa proses perdamaian itu punya progres. Dan itu luar biasa. Luar biasa, setuju sekali. Padahal konflik itu kan sudah jadi Porto dan Haria itu sejak 1925. Lama sekali. Memang dulu-dulu itu kan ya akan biasa-biasa main bola pukul-pukul gitu. Tapi yang di belakang ini kan sejak 2002 itu kan berbagai kepentingan termasuk jadi tarik-tarikan. Nah, Bapak Pendeta, dari tadi penjelasan yang begitu menggugah ya, karena ya kita bicara soal konflik berarti ada panas-panasnya ya, ada dingin-dinginnya juga. Tapi dari penjelasan itu terlihat bahwa berat sekali tanggung jawab Bapak Pendeta pada saat itu. Bagaimana harus bisa memperdamaikan banyak kepala ini yang merasa selalu benar atau juga yang merasa bahwa superior. Nah, Beta penasaran sebenarnya, apa tantangan secara pribadi yang Bapak Pendeta alami? Mungkin merasa kadang-kadang mungkin merasa lelah atau kadang-kadang mau lari saja dari tanggung jawab ini. Tantangan seperti apa yang dihadapi? Lalu bagaimana Bapak Pendeta menyikapi tantangan-tantangan itu? Pasti, apalagi kalau kita sudah capek pulang pelayanan, kemudian dengar bom bunyi. Dengar kata sini sudah terjadi malam-malam tidur teman-teman majelis telepon, Pak ada terjadi seperti begini, pusing juga.
Tapi yang tadi awal saya bilang toh, Ya. bahwa yang mengutus itu Tuhan Allah dalam Yesus, kepala gereja. Ya. Dan ketong hanya berharap ke atas. Karena itu konsep-konsep doa itu kan penting. Maksudnya persekutuan-persekutuan doa yang dibangun itu terus didorong. Bahkan kalau ada konflik, kami majelis jemaat itu dengan toha di depan mimbar hanya meminta pertolongan Tuhan. Karena semua kekuatan sudah dikerahkan, tidak ada yang lain. Nah, ketong hanya ke atas meminta campur tangan dan pertolongan Tuhan. Dan oleh karena itu semua yang ketong kerjakan tuh Tuhan harus dimuliakan. Semua yang dikerjakan Tuhan harus dimuliakan. Tidak ada yang lain. Bahkan ketika berhasil untuk bisa rekonsiliasi konflik, semua untuk Tuhan dimuliakan. Tuhan, ketong ini kan hamba yang tidak berguna, yang kebetulan ya ditugaskan di situ, dan ketong harus melakukan sesuatu supaya Tuhan dimuliakan. Tidak ada yang lain. Jadi baik itu aparatur pemerintah, TNI Polri, bahkan ketong sebagai aparatur pelayanan gereja, dan semua umat ketong mesti melakukan itu dalam kesadaran bahwa ketong melakukan karena Tuhan menolong, dan karena itu semua itu harus dikembalikan kepada Tuhan supaya Tuhan dimuliakan. Ya, itu satu kekuatan, satu spirit yang memang harus dimiliki oleh semua pendeta, baik itu di wilayah berkonflik ataupun tidak. Nah, Bapak Pendeta, selama bertugas baik itu di Porto Haria atau mungkin juga di jemaat-jemaat yang pernah berkonflik lainnya, apakah pada saat bertugas Bapak Pendeta pernah bertemu dengan lagi konflik sekali nih, lagi tak tumbuh sekali nih? Kalau pernah berjumpa, bagaimana Bapak Pendeta mengajak umat untuk sadar lagi? Yang dilakukan itu ketika terjadi konflik, beta himbau semua untuk berdoa. Berdoa, walaupun lagi panas-panasnya nih kepala. Pokoknya itu kan kita sudah kumpul, lalu anjuran itu kan kita sudah bilang di awal toh, bahwa ketika terjadi sesuatu, masing-masing keluarga bergumul. Lalu langkah selanjutnya dia mau, aku mau jaga negeri, silakan. Tapi semua yang dilakukan itu harus dalam penyerahan hidup yang sungguh pada Tuhan. Jadi upaya paling pertama adalah berdoa. Tuhan. Tidak ada yang lain. Karena semua kekuatan sudah dikerahkan. Lalu mau berharap siapa? Mau sadap ini? Padahal ini mau membuat apa? Tidak ada. Tuhan yang mengutus, dia yang akan mendampingi, dia akan menyertai. Itu firman-Nya toh. Pergilah dan aku akan menyertai engkau sampai ada sama. Dan itu kekuatan Bapak Pendeta pada saat itu. Tidak ada yang lain. Dan sebenarnya dari apa yang Bapak Pendeta sampaikan, kekuatan yang Tuhan berikan itu tersalur juga bagi umat. Sehingga umat juga mau mendengar. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, umat juga tidak mungkin tidak mau dengar. Yang bisa merubah orang itu Roh Kudus, bukan ketempung pengalaman-pengalaman hidup, ketempung penggelar-gelar. Nah, Bapak Pendeta, tentu banyak sekali rekan-rekan pendeta di tempat lain, tapi juga mungkin banyak saudara yang sedang menonton saat ini yang hidup juga dalam wilayah konflik. Adakah pesan-pesan yang ingin Bapak bagikan bagi rekan-rekan pendeta sebagai para pelayan juga yang ada di jemaat-jemaat wilayah konflik, tapi juga bagi saudara yang mungkin saat ini sedang menonton? Bagi teman-teman pelayan, saya kira hal yang paling penting itu ketong ada dalam sebuah kesadaran bahwa ketong ini hanya hamba yang dipanggil dan diputus. Oleh karena itu di dalam melakukan semua tugas dan tanggung jawab, ketong harus mengandalkan Tuhan. Ketong firman Tuhan kemarin tuh membuat rencana bersama dengan Tuhan. Kira itu yang paling penting. Dan bagi saudara yang ada di daerah konflik, kira ketong hidup dan mati itu hanya Tuhan yang bisa menentukan. Karena itu ketong hanya berharap, bersandar. Kadang-kadang ketong di Maluku ini, kalau ketong semakin diberkati, ketong semakin jauh dari Tuhan. Semakin diberkati, semakin jauh dari Tuhan. Padahal salah. Semakin diberkati, ketong harus semakin mengasihi Tuhan. Orang-orang yang so hebat ya, dempung kehidupan ya akan Tuhan tuh nomor berapa begitu. Baru diingatkan juga sekedar saja. Padahal Ale bisa bikin apa kalau napas atau ambil?
Ya. Ada yang lain. Dan itu Jadi kesadaran kekuatan yang- kita ya. hanya Tuhan, dan karena itu membangun kesadaran kita ini manusia lemah dan membutuhkan Tuhan itu penting dalam situasi dan kondisi apapun. Itu pesan-pesan yang bisa dibagikan bagi rekan-rekan pelayan pendeta dan saudara yang saat ini sedang menonton, Pak Pendeta. Nah, Pak Pendeta, tidak terasa kita sudah 30 menit berbincang-bincang, dan dari perbincangan ini ternyata tugas pendeta itu tidak hanya jadi pendoa dan pengkhotbah, tapi tugas pendeta juga adalah harus menjadi mediator yang bijaksana, yang berhikmat, tentunya dengan hikmat Tuhan ya Bapak Pendeta. Kalau ketong sing berjalan sesuai dengan Tuhan pun kehendak dan hikmat juga, ketong kalang kabut juga, ketong sing tahu juga mau melakukannya seperti apa. Dan dalam perbincangan ini ada beberapa poin penting Bapak Pendeta yang beta catat yang bisa dibagikan juga bagi saudara yang saat ini sedang menonton. Poin yang pertama, teruslah minta campur tangan Tuhan saudara dalam melakukan tugas pelayanan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Lalu yang kedua, jangan lupa bahwa dalam proses kita berekonsiliasi konflik dengan siapapun, harus komunikasi itu diutamakan. Karena kalau tidak berkomunikasi dengan baik, maka kita juga tidak bisa tahu nih penyelesaiannya seperti apa. Lalu yang ketiga, proses rekonsiliasi itu harus melibatkan hati, rasa, dan ketulusan. Kalau datang dengan marah-marah, datang dengan kepala yang panas, tentu itu tidak bisa menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir, jangan lupa bahwa segala sesuatu dilakukan untuk Tuhan dimuliakan. Kurang lebih seperti itu Bapak Pendeta. Ya, Bapak Pendeta, terima kasih banyak untuk waktu dan pengalaman berharganya sudah berbagi dengan kami di sini. Tentunya kami sangat terberkati dengan pengalaman Bapak. Kami berdoa dan berharap Tuhan terus memberkati Bapak dalam pelayanan dan pekerjaan, Amin. juga keluarga. Terima kasih banyak Bapak Pendeta sudah hadir dengan kami. Terima kasih juga Bapak Saudara sudah mau setia menonton kami sampai selesai bincang-bincang inspiratif ini. Kita akan berjumpa pada bincang-bincang selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Shalom.